Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah laporan penelitian. Perkenalkan, nama saya Soraya Zahira Duha yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Materi akan disampaikan oleh pembicara 1, lalu dilanjutkan oleh pembicara 2, 3, dan seterusnya. Pada pembicara, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Muslimah sebagai pembicara 1 akan menjelaskan materi yaitu apa itu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Laporan ini merupakan hasil dari proses panjang atau pendek dari suatu penelitian yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian berisi hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan dibuat berdasarkan data-data yang valid, bukan berdasarkan imajinasi sang penulis. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Yang ketiga, laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang keempat, laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Berdasarkan waktu penyusunannya, laporan dapat dirinci menjadi 2, yaitu yang pertama, laporan kemajuan. Laporan kemajuan adalah laporan yang disusun pada saat penelitian atau kegiatan sedang berlangsung. Laporan ini disusun menurut jangka waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Karena laporan kemajuan mungkin dibuat lebih dari 1 kali, laporan kemajuan dapat dikatakan sebagai laporan berkala. Laporan kemajuan digunakan untuk mengukur perkembangan penelitian atau kegiatan menurut persentase yang telah dicapai dalam jangka waktu tersebut. Selain itu, laporan ini juga digunakan sebagai pedoman apakah terjadi perubahan dalam penelitian atau kegiatan tersebut. Yang kedua, laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan yang disusun setelah penelitian atau kegiatan dilaksanakan. Laporan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan pekerjaan dari awal hingga akhir sekaligus menjadi bukti bahwa penelitian atau kegiatan itu sudah selesai. Laporan akhir dapat digunakan untuk menilai apakah penelitian atau kegiatan itu berhasil. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara 2. Baiklah, saya Lydia Nilam Cahaya sebagai pembicara 2 akan melanjutkan materi tentang metode laporan penelitian. Metode dalam membuat laporan penelitian terdiri atas 2 jenis, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang dilakukan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokok laporan penelitian dengan metode ini yaitu apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian. Sedangkan metode kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual. Laporan penelitian dengan metode ini seharusnya mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual tentang topik yang diteliti. Karena teks laporan merupakan teks akademik, tentu saja teks laporan mengandung ciri-ciri akademik, baik laporan penelitian maupun kegiatan dapat dianggap baik apabila memiliki ciri-ciri akademik berikut ini.
Yang pertama, ringkas atau padat. Laporan yang ditulis hanya berisi hal-hal pokok secara ringkas sehingga pembaca segera mengetahui apa permasalahannya. Yang kedua, lengkap. Laporan berisi aspek-aspek yang diteliti atau yang dilakukan dengan didukung oleh sumber kepustakaan yang memadai. Dan yang ketiga, logis. Laporan berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan-alasan yang masuk akal dan yang dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Yang keempat, sistematis. Laporan disusun menurut struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dan menunjukkan satuan-satuan yang saling berhubungan. Dan yang terakhir, lugas. Laporan disajikan dalam bahasa yang objektif, langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Baik, saya Kurniawati Ejija sebagai pembicara 3 akan menjelaskan tentang manfaat laporan penelitian. Manfaat laporan penelitian, laporan mendatangkan banyak manfaat. Secara lebih khusus, manfaat penelitian dan manfaat kegiatan dapat dicermati di bagian pendahuluan pada laporan. Bagi peneliti, laporan penelitian menjadi bukti bahwa peneliti dapat menemukan sesuatu. Bagi pihak-pihak yang diserahi laporan, laporan memberikan gambaran atau masukan mengenai pemecahan masalah yang telah diteliti atau sesuatu yang telah dilaksanakan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan mengemban fungsi penting yaitu 1. Fungsi informatif. Laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca atau siapapun yang berkepentingan dengan laporan. 2. Fungsi pertanggungjawaban. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peneliti atau pelaksana kegiatan kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa penelitian atau kegiatan sudah dilaksanakan. 3. Fungsi pengawasan. Laporan dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan kepada peneliti atau pelaksana kegiatan tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. 4. Fungsi pengambilan keputusan. Laporan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu agar keputusan itu tidak salah sasaran. Pihak yang diberi teks laporan. Apabila laporan yang Anda buat itu adalah laporan penelitian, laporan itu akan Anda serahkan kepada dosen pembimbing dan kepada program studi, petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan, atau ke perpustakaan untuk bahan bacaan. Dengan demikian, laporan yang Anda buat harus betul-betul bagus secara akademik supaya pembimbing Anda menyetujuinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya di sini sebagai pembicara 4 ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu mengenai struktur laporan penelitian. Laporan penelitian yang lengkap menurut Paltigrade dan Sterfield tahun 2007 yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada halaman buku, yang kedua ada pengesahan pembimbing untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga ada kata pengantar, halaman deklarasi, yaitu untuk pernyataan bahwa isi penelitian itu orisinal. Yang keempat ada daftar isi, kelima ada daftar tabel dan daftar gambar, yang keenam ada abstrak, yang ketujuh ada bab 1 yang berisikan tentang pendahuluan, yang kedelapan ada bab 2 yaitu tentang landasan teori dan tinjauan pustaka, yang kesembilan ada bab 3 yaitu berisikan metodologi penelitian, yang ke-10 itu ada bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang ke-11 ada bab 5, penutup yang berisikan simpulan, saran, dan implikasinya. Yang ke-12 ada daftar pustaka, dan yang terakhir itu ada lampiran. Di sini ada tabel mengenai struktur teks, genre mikro yang diharapkan, serta fungsi retoris. Yang pertama itu ada struktur teks abstrak, genre mikro yang diharapkan itu juga abstrak. Fungsi retorisnya yaitu untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang dilaporkan, yang meliputi yaitu pertama masalah dan atau tujuan penelitian, yang kedua ada metodologi penelitian atau bagaimana metode dan teknik yang digunakan, yang ketiga itu temuan yang dihasilkan dan serta pembahasannya.
Lalu yang keempat, terakhir ada simpulan, implikasinya, dan atau sarannya. Yang kedua ada struktur teks pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya yaitu untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan itu apa untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu struktur teks landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan itu review. Fungsi retorisnya yaitu untuk menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Lalu untuk menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan pertimbangan dengan penelitian yang dilaporkan ini. Yang keempat, struktur teks ada metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi dan atau meliputi laporan, rekon, dan juga prosedur. Fungsi retorisnya yaitu untuk menggambarkan data hasil penelitian atau temuan berdasarkan tema, pertanyaan penelitian, atau metode pengambilan data. Yang kelima, struktur teks yaitu ada hasil penelitian dan pembahasannya. Genre mikro yang diharapkan yaitu meliputi deskripsi atau laporan, diskusi, eksplanasi. Fungsi retorisnya untuk menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk juga dalam langkah-langkah yang ditempuh. Juga untuk membahas hasil yang diperoleh yang dikaitkan dengan teori yang ditunjuk dan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang terakhir, struktur teks penutup. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya yaitu untuk menyampaikan simpulan, implikasinya, hasil penelitiannya, dan juga saran. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kamila Nurfaiza sebagai pembicara 5. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh laporan penelitian berupa skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan Model TPS Think Pair Share terhadap minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran biologi di MTS Negeri 1 Palembang yang disusun oleh Devi Arvika berikut ini. Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul memuat judul penelitian, nama peneliti atau penyusun laporan penelitian, nama lembaga atau instansi terkait beserta logo, serta tahun pembuatan laporan penelitian. Kemudian selanjutnya ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi nama pihak yang berkaitan atau relevan dengan penelitian dan mengesahkan laporan penelitian dengan tanda tangan serta cap stempel. Berikutnya ada halaman pernyataan. Halaman ini berisikan pernyataan bahwa laporan penelitian ini asli dan bebas dari plagiasi disertai dengan tanda tangan penulis atau penyusun laporan penelitian. Selanjutnya, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari laporan penelitian yang berisi tujuan, teknik, dan metode penelitian, serta hasil atau kesimpulan penelitian. Selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ungkapan rasa syukur, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, pernyataan keterbukaan terhadap kritik dan saran, serta tertulis tempat, tanggal, dan nama penyusun laporan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan daftar isi. Daftar isi merupakan daftar urutan bab dan subbab beserta halaman. Begitu juga dengan daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran yang berisi urutan tabel, gambar, dan lampiran beserta halamannya. Daftar-daftar ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam mencari judul dengan cepat.
Lanjut ke bab 1, pendahuluan. Pada bab 1, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bisa juga ditambah dengan batasan penelitian atau hipotesis. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab 2, berisi landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian bisa juga memuat tentang pendapat-pendapat pada penelitian sebelumnya. Lanjut, bab 3, metodologi penelitian. Pada bab 3, terdapat waktu penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sebagainya. Berikutnya ada bab 4 yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Setelah itu ada bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber referensi atau rujukan penelitian berupa buku, jurnal, atau yang lainnya. Nah, yang terakhir ada lampiran. Lampiran bisa berupa dokumen yang digunakan untuk penelitian atau bisa juga berupa foto dokumentasi penelitian. Kesimpulan, laporan penelitian adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Ada dua metode yang digunakan dalam membuat laporan penelitian, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Laporan penelitian dianggap baik jika memiliki ciri-ciri akademik, yaitu ringkas atau padat, lengkap, logis, sistematis, dan lugas. Laporan penelitian yang lengkap adalah yang mengandung halaman judul, halaman pengesahan pembimbing, kata pengantar, halaman pernyataan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, abstrak, bab 1 atau pendahuluan, bab 2 landasan teori dan tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, simpulan, saran, dan implikasi, daftar pustaka, dan lampiran. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.